Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 6 Mei 2025 dalam pekan ketiga Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan memperdengarkan kami seruan-Mu, supaya kami mengangkat tangan kepadamu serta memuji Dikau karena keadilan-Mu. Terimalah pada pagi hari ini doa-doa permohonan kami, penghormatan serta sembah bakti kami. Karuniakanlah kami ya Allah, iman yang teguh, harap yang kuat, serta cinta yang ikhlas. Berkatilah segala gerak laku kami, perkataan dan keinginan kami. Semoga kami mengawali hari ini dengan memuji dan meluhurkan kebaikan-Mu yang tak terperikan. Sebab terberkatilah nama-Mu yang kudus, dan terpujilah kerajaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 hingga bab 8 ayat 1a. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan.
tahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan nyawaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan nyawaku. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup, sabda Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 30 hingga 35. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Carilah roti kehidupan, carilah yang menghidupkan. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, rekan seperjalanan dalam iman. Bacaan pertama hari ini menyajikan kisah kematian Stefanus. Kita mendengar bahwa Stefanus berbicara dengan penuh semangat di depan mahkamah agama sebagai pembelaan akan imannya dan menjelaskan sejarah bangsa Israel yang menolak mentaati Allah dan firman-Nya. Stefanus menekankan bagaimana bangsa Israel berulang-ulang menolak Tuhan dan nabi-nabinya, serta menunjukkan bahwa mereka menentang Roh Kudus. Mereka membunuh nabi-nabi yang memanggil mereka kepada pertobatan dan menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Di sini Stefanus memperlihatkan kualitas imannya yang sangat luar biasa. Ia telah ambil bagian dalam hidup ilahi Yesus, bersatu dengan Yesus, sehingga ia mampu menghayati apa yang dihayati Yesus, khususnya ketika menghadapi penolakan, fitnah, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Dalam keadaan terancam maut, Stefanus tidak menunjukkan kebencian atau ingin membalas dendam kepada para musuhnya. Tetapi ia dengan penuh Roh Kudus tetap teguh dalam imannya, melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah, katanya. Ketika dia dilempari batu, Stefanus berdoa, Ya Tuhan, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu, ia meninggal. Ia mendoakan orang yang akan membunuhnya, seperti Yesus berdoa bagi mereka yang telah menyalibkannya. Ia berdoa untuk pengampunan bagi para pelaku kekerasan dan meninggal dalam damai. Stefanus telah memberi teladan kepada kita untuk menjadi seperti dia. Kita berada dalam hidup ilahi bersama Yesus dengan menerima dan bersatu dengan Yesus, Sang Roti Hidup. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang roti hidup. Yesus menanggapi orang-orang yang datang kepadanya dan meminta tanda, tetapi ia tidak memberi tanda. Ia berbicara tentang roti hidup. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah roti hidup itu sendiri. Ia mengingatkan mereka bahwa nenek moyang mereka makan mana di padang gurun bukan karena kebaikan Musa, melainkan karena Allah yang berbelas kasih. Kasih Allah telah membebaskan nenek moyang mereka dari masa kelaparan. Dan ketika mereka meminta roti dari surga, Yesus menjelaskan
bahwa dirinya lah roti kehidupan itu. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mengapa Yesus berbicara tentang roti? Mengapa Yesus menawarkan dirinya sebagai makanan rohani? Roti menggambarkan kebutuhan dasar manusia secara jasmani, bahkan merupakan kebutuhan pokok. Manusia tidak dapat hidup tanpa makanan. Di depan orang banyak itu, Yesus ingin menjelaskan bahwa manusia hidup tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, melainkan juga rohani. Ia ingin mengubah paradigma mereka dan cara hidup mereka. Yesus mengajarkan kepada mereka untuk mengejar sesuatu yang kekal, bukan hanya yang tampak di mata saja. Itu sebabnya ia mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, tidak haus lagi. Siapapun yang datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, lapar dan dahaga jiwanya akan dipuaskan di dalam Yesus. Pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah roti dari surga sebagai undangan untuk percaya dan menerimanya. Mengimani dan menerima Yesus sebagai roti hidup menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Akulah roti hidup. Apa artinya roti hidup? Yesus mengundang kita semua untuk membangun sebuah kepercayaan iman yang kokoh. Iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup yang kekal. Ia telah mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Bukan sesuatu yang mudah untuk memperjuangkan keyakinan ini. Kita harus belajar untuk membangun komitmen lebih kuat lagi. Yesus adalah sumber dari segala kebutuhan manusia. Agar hidup kita tercukupi, hendaknya kita berfokus dan menggantungkan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Hari ini kita diingatkan bahwa di tengah keletihan, kekhawatiran, dan ketidakpastian hidup kita, Yesus selalu menawarkan dirinya sebagai makanan rohani, sebagai kekuatan harian, dan sebagai sumber damai sejati. Mari kita membuka hati, percaya dan datang kepadanya. Mari kita percaya dan datang kepada Yesus setiap saat, terutama di saat hati kita mulai menjadi tawar. Mari kita datang dalam Ekaristi untuk menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai sumber hidup dan kekuatan kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, setiap kami merayakan Ekaristi, kami boleh mengenangkan Tuhan kami dan mewartakan kebangkitannya. Maka dari itu kami mohon kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Setia, berilah kiranya agar berkat karya Roh Kudus makin hari makin meneguhkan iman kami dan makin eratlah persatuan kami dengan Kristus. Permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan pemerintah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.